Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu yang lalu pada pertemuan ketiga Ibu telah memberikan tentang vektor. Vektornya tentang apa? Yaitu tentang mencari panjang vektor, kemudian bagaimana kalau vektor itu mempunyai sudut, ya. Kemudian bagaimana menggambar vektornya, ya. Nah, pada hari ini pertemuan keempat, pada waktu pertemuan ketiga Ibu memberikan beberapa contoh, kemudian Ibu memberikan tugas kalian sebanyak 31 soal, ya. Nah, pada hari ini pertemuan keempat, Ibu akan membahas ya soal-soal tersebut supaya minggu yang akan datang kalian bisa mengikuti ulangan dengan baik dan nilainya tentunya dengan sangat bagus, ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan memulai pembahasan soal vektor, yaitu vektor di ruang 2 tentunya ya, vektor di ruang 2, ya, yaitu yang pertama yaitu halaman 119, UK 221, yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan nomor 7. Ya. Baik, nomor 1 yaitu di sini Ibu tulis nomor 2 karena soalnya soal nomor 2 ya, urutannya urutan nomor 1. Jika diketahui titik A yaitu 5,2 dan titik B yaitu min 1,10 ya, min 1,10, maka yang ditanyakan panjang vektor AB-nya berapa? Kalian tahu bagaimana cara mencari panjang vektor B, vektor AB ya. Kalau vektor AB yaitu B dikurang dengan A, yaitu dengan cara akar dari XB, jadi belakang duluan baru masuk ke depan. Jadi XB dikurang dengan XA dikuadratkan ditambah dengan YB dikurang dengan YA dikuadratkan. Jangan lupa ya, mencari panjang rumusnya adalah ini belakang masukkan ke depan, gitu ya. Baik, kita hitung. Kebetulan nilai XB-nya adalah min 1, min 5 dikuadratkan ditambah 10 dikurang 2 dikuadratkan. Kamu hitung hasilnya akar 100 yaitu 10. Ya. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan nomor 2 yaitu soal nomor 3 halaman 119. Ya. Yang diketahui adalah vektor A, ya, yang diketahui adalah vektor A mempunyai panjang 12, sedangkan sudut yang dibentuk yaitu 120 derajat dengan sumbu X positif. Kalau sumbu X positif kan berarti dia ada di kuadran pertama dan di kuadran ke sumbu X positif. Iya, kuadran keempat ya. Baik, yang ditanyakan adalah A vektor. Kita misalkan koordinat A vektor itu adalah A1, A2. Apa saja boleh ya. Atau di sini A1-nya sebagai X, A2-nya sebagai Y. Maka mencari A1-nya adalah panjang vektor A kosinus alfa. Jadi mencari X-nya adalah panjang vektor X kosinus alfa. Untuk mencari A2-nya adalah panjang A vektor sinus alfa. Ya. Nah, rumus-rumus ini jangan sampai kalian tinggalkan atau jangan sampai kalian lupakan. Ya. Kemudian A1-nya adalah karena panjang A-nya adalah 12, berarti 12 kali kosinus 120 derajat. Ya. Nah, kosinus 120 derajat kalian tidak boleh melihat handphone maupun melihat
kalkulator kalau dalam ulangan ya. Tetapi karena kita latihan ya, jangan lupa sudut istimewanya dipelajari, dihafalkan, dipahami ya. Nah, kosinus 120 derajat ini adanya di kuadran kedua ya, yaitu 60 derajat. Karena kosinus kuadran kedua bernilai negatif ya, sedangkan kosinus 60 setara dengan kosinus 60 nilainya setengah, berarti kosinus 120 adalah min setengah. Berarti A1-nya adalah 12 dikali min setengah, dapatlah min 6. Ya. Yang kedua yaitu A2, rumusnya panjang A dikali sinus alfa. Alfanya adalah 120 derajat. Sinus 120 derajat ini sama artinya dengan sinus 60. Nah, sinus 120 derajat berada di kuadran kedua. Kuadran kedua untuk sinus positif. Makanya di sini ditulis sinus 60 derajat. Berapa nilai sinus 60 derajat sudut istimewa? Yaitu setengah akar 3. Nah, kita kalikan 12 kali setengah, berarti 6 akar 3. Ya, maka yang ditanyakan vektor A adalah ya, dinyatakan dengan min 6,6 akar 3. Ya. Kita lanjutkan nomor 3. Pada halaman 119 nomor 4, diketahui V vektor adalah 2,-2 akar 3. Yang ditanyakan sudut yang dibentuk oleh V vektor dengan sumbu X positif. Ya. Nah, karena di sini kita tidak tahu sudutnya berapa. Tetapi yang kita tahu hanya basisnya ya, boleh basis dalam bentuk vektor kolom, boleh dalam bentuk vektor baris, apa saja boleh. Kalau tidak diketahui sudutnya, maka kita cari dengan rumus tangen. Tangen alfa adalah Y per X atau F2 dibagi F1. Gitu ya. Y per X atau F2 dibagi F1. Ya. Kemudian kita hilangkan min 2 akar 3 dengan 2. Ya, min 2 akar 3 dengan 2 kita hilangkan, maka dia menjadi min akar 3. Nah, min akar 3 ini, ya tangen alfa min akar 3, tangen alfa yang akar 3 saja minnya jangan kamu lihat dulu. Yang kamu lihat adalah akar 3. Berapakah sudut untuk tangen akar 3 nilainya? Yaitu alfanya adalah 60 derajat. Ya. Nah, karena dia min, untuk tangen kuadran keempat, nilai tangen negatif. Makanya kita ambil, kalau dia 360 berarti dia ada di kuadran 4. 360 dikurang 60 maka alfanya adalah 300. Gitu ya. Nah, kalau kita sedang latihan boleh kalian lihat kalkulator boleh atau HP boleh, tapi dalam ujian tidak boleh ya. Karena biasa ujian itu yang keluar adalah sudut istimewa dan kelipatannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kalkulator? Kita pencet mode 1, kemudian shift, setelah shift, kemudian kita pencet lagi mode 3, kemudian shift, tangen. Gitu ya. Tangannya tangan berapa? Begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk nomor 4 nilainya adalah, nilai sudutnya adalah 300 derajat. Kita lanjutkan untuk nomor 5, nomor urut 4. Jika diketahui A vektor adalah 3 dan min 4, ini diselesaikan dengan vektor kolom. Ya, ini vektor R2 ya, atau di bidang ya. Dan vektor B adalah 1 dan P. Jika panjang A sama dengan panjang B, maka berapa P-nya?
Dengan adanya kata-kata panjang A sama dengan panjang B, kita mulai masuk ke kata-kata ini. Ya, kita artikan panjang A sama dengan panjang B itu apa? Dia. Ya, panjang A adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ini. Sedangkan panjang B adalah akar dari 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Karena sama-sama akar, ruas kiri berakar dan ruas kanan berakar, maka akarnya kita hilangkan dengan cara kita kuadratkan. Ya, jadi hasilnya 25 sama dengan 1 plus P kuadrat. Satunya dipindah ke kiri, dapatlah P kuadrat sama dengan 24. Maka P-nya adalah plus minus akar 24. Berapa akar 24-nya? 2 akar 6. Ya. Tidak sulit ya anak-anakku ya. Baik. Kita lanjutkan nomor 6 dengan nomor 5 berurutannya. Diketahui vektor P adalah min 7 dan 8. Sedangkan A ini ibu sengaja ibu buat begini, ini dalam bentuk kolom biar kalian ingat, yang ini dalam bentuk baris. Jadi boleh dengan cara apa saja. Vektor P-nya adalah min 7 dan 8, vektor A-nya adalah 1,2. Jika panjang AB vektor sama dengan panjang P vektor, dan AB vektor adalah min P vektor, tentukan koordinat titik B. Kita boleh memisalkan titik B itu koordinatnya apa saja, silakan. Ya, di sini Ibu memisalkan B itu mempunyai koordinat X, Y. Ya. Baik, B-nya berarti kan di sini ada kata-kata AB sama dengan P vektor. AB vektor panjang AB vektor sama dengan panjang P vektor. Ya. Kemudian di sini juga ada kata-kata AB vektor sama dengan min P vektor. Kita cari X dan Y-nya dari kata-kata tersebut. Ya. Bagaimana mencari AB? AB adalah B vektor dikurang A. B-nya berapa? X. A-nya berapa? 1. Berarti X dikurang 1. Sama dengan berapa? Min F. F-nya berapa? Gitu ya. F-nya sudah diketahui yaitu min 7 dan 8. Ya. Nah, yang Y-nya bagaimana? Sama. Ya, sama saja. B dikurang A. B-nya berapa? Y. A-nya berapa? Min 2. Jadi Y min 2. Nah, sampai di sini kita perhitungkan dengan teliti. Ya, dapatlah X-nya adalah 8. Ini sama juga persamaan vektor. Ya, jadi X min 1 sama dengan min 7. Ya, berarti X-nya dapat 8. Begitupun yang Y. Y min 2 sama dengan min 8. Ya, dapatlah Y-nya min 8. Ya. Baik, jadi koordinat titik B adalah 8, min 10. Kita lanjut nomor 7. Jika P dan Q vektor adalah 32 dan PR vektor adalah 51, tentukan panjang QR. Ya, ya. PQ 32 PR adalah 51, nah si P-nya kan belum ada ya, P-nya berapa ya. Kita cari dulu si P dan juga kita cari dulu si R. Ya, baik. Kita cari dulu si Q. Panjang Q, ya panjang Q, misalnya ya Ibu misalkan di sini P-nya ini adalah XP dan YP. Maka Q-nya adalah 3 ditambah XP ya koma 2 ditambah YP. Dan R-nya berapa? Sama 5 ditambah XP dan 1 ditambah YP. Ya.
Berarti QR berapa? QR adalah 5 plus XP dikurang ya 3 min XP. Min ya, jadi plus. Berapakah QR untuk si Y? 1 plus YP dikurang 2 plus YP. Ya, kita hitung cara perhitungannya yaitu 5 plus XP min 3 plus XP sama dengan 2. Ya, perhitungannya ya, berarti XP dikurang XP kan habis ini ya, maka hasilnya adalah 5 dikurang 2. 1 min 2 kan hasilnya min 1 ya. YP dikurang YP habis. 0 ya. Jadi hasilnya min 1. Maka maka panjang QR adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya akarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan halaman 124, UPA 421, nomor 2, 4, dan 6. Kita lanjutkan nomor 2, halaman 124. A-nya diketahui 12, B-nya min 45, dan C-nya 11, min 4. Tentukan AB vektor ditambah BC vektor tentang operasi penjumlahan. Ya. Berarti kita jumlahkan dia, ya, sama, yaitu B min A dulu ya, A. B artinya B min A, B min A, gitu ya. Kemudian, ya, BY min AY, begitu ya. Jadi 5 dikurang dengan 2, ya. Kemudian yang berikutnya adalah BC. C dikurang B, 11 dikurang min 4. Ya. CY dikurang BY, min 4 dikurang 5. Jadi hasilnya 10, min 6. Yang teliti ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Diketahui titik A 5,2. Sedangkan titik B 4,6 dan C 3,2. Jika F vektor adalah AB vektor ditambah AC vektor, tentukan panjang T vektor. Ya, A diketahui A, B, dan C. Ya, jika V sama dengan V vektor sama dengan AB plus AC vektor, nah dari kata-kata inilah kita mulai menghitung. Ya, V adalah B dikurang A. Ini kita dapat, ya. Nah, AC-nya adalah C dikurang dengan A. Berarti ya, jangan terbalik. Maka hasil P-nya adalah min 3,4. Maka panjang vektornya, panjang vektor V absen, V vektor adalah akar dari min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dapatlah dia 5. Ya, kita lanjut nomor 6. Jika ABCD adalah persegi panjang, vektor ABC dan D berturut-turut adalah vektor posisi dari titik A, B, C, dan D, dan 0 adalah titik asal, maka hasil dari OC, titik 0 itu titik O ya, koordinatnya 0,0. Maka hasil dari OC vektor ditambah DA vektor berapa? Sekarang kamu perhatikan, yaitu ada kata-kata vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor asal. Jadi kalau kita gambar harus ada vektor posisinya, yaitu titik pertama adalah titik 0. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini vektor posisi. OA, A vektor diwakili. OB, OD, D vektor. OC, C vektor. OB, D vektor. Ya, maka yang ditanyakan OC ditambah BC. Ya. BC itu sama dengan DA.
Jadi sama saja panjang ini harus sama dengan panjang ini karena vektor itu yang mempunyai panjang dan arah. Ya. Nah, jadi OC-nya adalah OC, DA-nya adalah CB. Maka hasilnya adalah OB. OB itu apa? B vektor. Ya. Ya, tidak sulit, tidak sama sekali sulit, mudah, gambarnya juga mudah. Baik, kita lanjutkan yang bagian berikutnya yaitu halaman 126, UK 521, nomor 5 dan nomor 6. Ya. Nomor 5 dan nomor 6. Jika A, B, C vektor dan D berturut-turut adalah vektor posisi, nah ada kata-kata vektor posisi lagi, berarti kita gambar melalui titik 0 dengan koordinat 0,6. Titik-titik tersebut, titik-titik sudut jajaran genjang ABCD dengan AB sejajar dengan DC. Sejajar ini artinya seperti tanda sama dengan ini namanya sejajar. Ya, tentukan nilai C. Perhatikan gambarnya, diketahui jajaran genjang. Kamu boleh terserah kalian mau menulisnya A, B, C, D di sini boleh, di mana saja mulainya boleh, ya. Faktor vektor posisinya di bawah boleh, di samping juga boleh, samping kanan boleh, samping kiri boleh, terserah kalian. Ya. OA vektor diwakili oleh A vektor, OD vektor diwakili oleh D vektor, OB vektor diwakili oleh B vektor, dan OC vektor diwakili oleh C vektor. Yang ditanya C vektor. Nah, sekarang kita perhatikan si C ini. C ini apa dengan apa sih? Ya, tentunya C ini adalah si vektor OB atau B vektor dengan si vektor BC atau ya OC, BC atau OC yaitu C vektor. Sekarang AB ya, AB itu sama dengan apa? Yang ini. AB itu sama dengan apa sih? Sejajar dengan apa? BC ya, sejajar dengan BC. AD sejajar dengan apa? Dengan BC. Ya, berarti AB adalah A vektor. Gitu kan ya? Sedangkan AD ya AD ini ya tidak ada perwakilannya, tetap AD saja. Sama dengan D. D itu apa? OD. Maka AD-nya adalah D vektor OD dikurang A vektor. Ini AD. DO atau OD atau vektor D dikurang dengan vektor A. Ya. Sekarang C-nya yang mana? Ini dia C ya. C-nya adalah vektor B ditambah dengan BC. Ya, ditambah dengan BC hasilnya adalah OC atau C vektor. Jadi C vektornya adalah B ditambah BC. Ya. B ditambah BC, BC itu sama dengan apa? AD. Ya, B ditambah AD. Nah, A-nya kalau B ditambah AD berarti A-nya negatif kan? Ya, karena berlawanan arah. Arahnya kan dia ke bawah karena vektor posisinya ada di bawah. Berarti negatif ya. Sedangkan B ya, OB. OB-nya di atas berarti positif. Ya. Nah, sekarang D-nya OD. OD itu kan positif. Ya, berarti hasilnya adalah min A vektor ditambah B vektor ditambah B vektor. Dibalik-balik boleh asal tandanya min positifnya jangan dibalik. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Nomor 5.
Nomor urut 11, diketahui jajaran genjang ABCD dengan vektor posisi A-nya 2 dan min 2. Ya, vektor posisi C-nya adalah min 4 dan 3. B vektor adalah 1, 2. Yang ditanyakan koordinat titik B. Ya, di sini digambar lagi. Ya, AB adalah si BC. Benar nggak? Coba AB adalah si BC. Baik, benar ya. AD adalah si BC. Benar ya. Sedangkan AD, perhatikan, AD ditambah dengan vektor A sama dengan D. Betul enggak? Betul ya? Baik. Maka AD-nya adalah D vektor dikurang A vektor. Sekarang kita cari dengan C. Lihat vektor C. Vektor C adalah vektor B. Ini vektor B, OB itu vektor B ya. OB ditambah dengan BC. Maka hasilnya adalah si C vektor. B vektor adalah C vektor dikurangi dengan BC vektor. Jadi C vektornya sama juga dikurangi dengan si AD. Ya, sama dengan si AD. Ya, maka B vektornya adalah A ditambah dengan C dikurang dengan D vektor. Kita hitung ya. A-nya berapa? Tadi diketahui dalam soal A-nya adalah 2 dan min 2. C-nya berapa? C-nya adalah min 4 dan 3. Dikurang dengan vektor D. Vektor D-nya berapa? 1, 2. Maka tinggal perhitungan kita. Jadi B vektor adalah min 3 dan min 1. Jadi titik koordinatnya adalah min 3, min 1. Baik, sekarang kita tinjau lagi halaman 128, UKA 621, nomor 2, 4, 5, dan 7. 2, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang kita tinjau nomor 2-nya. Diketahui titik P adalah 1, min 2, Q-nya 2, min 4, dan R-nya min 1,2. Yang ditanya vektor PQ. Ya, PQR sudah diketahui dalam soal. PQ artinya Q dikurang P, berarti kita kurangkan biasa. Ya, ini kita kurangkan biasa PQ-nya, berarti PQ-nya sudah kita ketemukan ya, yaitu 1, min 2. Nah, dari PQ kita masuk ke QR. QR artinya R dikurang Q. Ya, kita hitung, dapatlah dia min 3,6. Coba kamu bayangkan antara min 3,6 ini dengan 1, min 2 itu perbandingannya berapa? Si PQ-nya berapa? Sepertiganya ya. Min sepertiga karena si QR-nya min 3 sedangkan si PQ-nya 1. Berarti PQ sama dengan min sepertiga QR. Ya, min sepertiga QR. Baik. Kita lanjut nomor 4. Jika A vektor diketahui 3, min 4 dan B vektor 4, min 3, tentukan panjang vektor B kali A vektor ditambah panjang vektor A dikali B vektor. Sekarang, apa sih arti untuk mencari, bagaimana cara mencari soal tersebut? Atau rumus tersebut bagaimana?
Rumus tersebut berarti kamu harus mencari panjang B-nya berapa, panjang A-nya berapa. Nah, kita hitung dulu si A-nya, panjang si A. Menghitung panjang dengan akar kuadrat. Ya, jadi 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dapat 5. B kuadrat juga, B vektor juga demikian. Dapatlah 5. Kebetulan sama nilainya. Maka panjang B vektor dikali A vektor ditambah panjang A vektor dikali B vektor adalah 5 dikali dengan panjang B. Ini ya, ini B-nya nih. Ya, ditambah 5. Panjang A-nya kan 5. Kali dengan B. B-nya adalah 4/3. Nah, perkalian ini kita sebut perkalian vektor, dikalikan biasa 5 kali 3 dengan min 4 kali 5, ditambah 5 kali 4 dengan 5 kali min 3. Maka hasilnya adalah 35,35. Ya. Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 juga sama, diketahui A, B, C-nya masing-masing dengan vektor kolon. Jika X kali A vektor ditambah dengan Y kali B vektor sama dengan C vektor, maka berapakah nilai X kali Y? Ya. Nah, dari kalimat inilah kita mulai perhitungan. X kali A vektor, Y kali B vektor, sama dengan C vektor. Ini masuk persamaan vektor ya. Min 3 kali X min 3X ditambah dengan 1 kali Y plus Y sama dengan min 2. Persamaan pertama. Persamaan keduanya 4 kali X 4X ditambah Y kali min 1 min Y sama dengan 1. Karena dapatlah kedua persamaan, ingat waktu Ibu membicarakan tentang persamaan linear dua variabel di matematika wajib, masih ingat ya, boleh dengan cara eliminasi, kemudian substitusi ataupun matris. Ya. Nah, dari situ kamu eliminasi, kemudian kamu substitusi, dapatlah nilai X dan Y, kemudian kalian hitung nilai X kali Y. Hasilnya adalah 6. Ya. Kita lanjutkan nomor 6. Diketahui A vektor, B vektor, dan C vektor. Vektor yang panjangnya 3 dan searah dengan A vektor min 2B vektor ditambah 2C vektor. Sekarang dari kata-kata inilah ya kita cari dulu ini. Ini vektor yang panjangnya 3, nah itu ada kata-kata itu, hati-hati ya. Vektor yang panjangnya 3. Jadi dari soal A min 2B tambah 2C kita hitung. Ya, kita hitung. Misalnya penjumlahan dan pengurangan vektor ini namanya panjang D vektor. Ya, oke, kita hitung di sini satu persatu. Nah, ini kita kalikan dengan min 2, 1, min 2, 2. Gitu ya. Dapat ini juga demikian, artinya skalar vektor. Ya, maka D-nya diperoleh. Ya, D vektornya kita sudah peroleh min 4,3. Yang ditanyakan yang searah. Ya, berarti panjang D vektor adalah ya, panjang D vektor adalah min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dapatlah dia akar 25, maka hasilnya adalah 5. Karena ada kata-kata di sini panjangnya 3 dan searah. Berarti 3 kali rumusnya apa? Searah 1/3. 1 per panjang yang searah itu dikalikan dengan vektor D. Ya. Jadi 3/5 panjang vektor D-nya kan 5 ya. 3/5 kali vektor D. Vektor D-nya min 4 dan
3. Kalikan biasa. 3 kali min 4, min 12 per 5. 3 kali 3, 95. Nah, itulah hasil dari vektor searah yang panjangnya 3. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Perhatikan gambar di samping ini. Jika A, B, dan C adalah masing-masing vektor posisi, nah berarti ada nolnya ya. Vektor posisi dari titik A, B, dan C. Yang ditanyakan ED. Nah, ini. Ya, ED. Kita jawab ya. BD, lihat sini, BD banding DC adalah 1 banding 2. Ya, kalau 1 banding 2 berarti jumlah perbandingannya adalah 3. Ya. Dan AE, lihat lagi, tadi dari samping ya, sekarang dari depan. AE banding EC adalah 3 banding 1. Kalau 3 banding 1 berarti jumlah perbandingannya berapa? 4. Ya. AB vektor, ini dia yang ditulis oleh Ibu, AB vektor sama dengan B vektor dikurang A vektor. AC vektor adalah C vektor, ya, C vektor dikurang dengan A vektor. Ya. CB vektor adalah B dikurang dengan C. Ya. Maka dari vektor-vektor tersebut kita akan peroleh AE vektor. AE vektor. Tadi berapa AE-nya? Ya. 3 per 4. 3 per 4. 4-nya dari mana? 1. Di sini ada 3 banding 1. Berarti 3, kan AE yang ditanyakannya 3 per 4. 4-nya dari jumlah perbandingan ini. Kali si AC. Ya, kali si AC. Si AC-nya bagaimana? C dikurang A. Ya. Sekarang bagaimana dengan DB? Ya, DB-nya bagaimana? Gunakan perbandingan lagi. DB, lihat ini, perbandingannya 1 banding 3. Ini 1 DB, berarti arah ke sini ya. 1 banding 3 kali CB. Kali CB. Berarti 1/3 dikali CB itu B dikurang C. Ya. Kita lanjut. Maka AE-nya adalah, lihat di sini lagi gambarnya. Maka AE-nya adalah AE ditambah ED ditambah DB sama dengan AB vektor. Nah, sekarang kalau kita mau mencari si ED, bagaimana? Ya tinggal kita pindahkan ruas saja si DB-nya dan si AE-nya. Berapakah ED-nya? ED adalah si B dikurang si A vektor. Dikurang lagi si DB. Nah, DB tadi berapa? Nah, kita sudah dapatkan DB tadi, ya, yaitu DB-nya adalah 1/3, ya, jadi BA vektor dikurang A vektor dikurang 3/4. 4 ini jumlah perbandingan 3 ditambah 1 kali C min A vektor, ya, dikurang 1/3. 1/3 tadi dari perbandingan yang ini, jangan lupa 1 banding 2 ya. 1/3 B dikurang C. Ya. Jadi ED adalah, sekarang ED-nya adalah, lihat di sini kita kalikan satu-satu. Ya. B dikurang A dikurangi kita kalikan satu-satu biasa.
Ini juga kita kurangi, kita kalikan 1/1. Setelah kita kalikan 1/1, dapatlah dia ini. Ya, dapatlah dia ini. Kemudian karena penyebutnya tidak sama, kita kalikan supaya sama. Kalikan 12. Yang B kalikan 12, yang vektor A dikalikan 12, ini juga, dan seterusnya semuanya dikalikan 12. Dapatlah ini semua. Karena dia sama-sama 1/12, maka keluarkan yang 1/12, jadi 12 dibagi dengan 12 dibagi dengan 12, 1 ya, 1/12. Begitupun 12 yang A dibagi dengan 12, ya. Sekarang yang C, C-nya mana? C-nya ada berapa C-nya? -9 dengan +4, jadi -5. B-nya ada berapa? 12B dengan -4B, jadi +8B. A-nya berapa? -12, A dengan +9A, jadi -3A vektor. Maka ED-nya adalah 1/12 kali -3A vektor, ditambah 8B vektor, dikurang 5C vektor. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan halaman 130, UK 721, nomor 4, 5, 6, dan 7. Jika diketahui persegi panjang OABC, panjang OA 10 dan AB 12. Jika titik 0 adalah titik asal, A vektor posisi titik A dan vektor B posisi titik B. Tentukan A kali B. A kali B rumusnya adalah harga mutlak atau panjang A kali panjang B kali kosinus A. Nah, karena di sini panjangnya OA dan AB-nya udah diketahui, tinggal mudah kita, ya. Jadi A kali B adalah panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan kosinus alfa. Jadi hasilnya adalah 10 kali panjang B kali 10 per panjang B. Dapatlah 100. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 18. Diketahui panjang A dan panjang B, di mana panjang A-nya adalah 1, panjang B-nya adalah akar 2. Jika A kali B sama dengan 1, yang diminta besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Ya. Besar sudut. Kamu boleh masuk ke A kali B sama dengan panjang A dikali panjang B kosinus alfa. Boleh begitu. Atau boleh langsung kosinus alfa adalah A kali B per panjang A kali panjang B. Ya, tinggal kamu masukkan ke rumus yang ini nih. A kali B vektor sama dengan 1. Ya. Jadi A kali B sama dengan 1 per panjang A-nya 1, panjang B-nya akar 2. Jadi 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 kamu rasionalkan. Masih ingat ya? Merasionalkan penyebut, nah dapatlah setengah akar 2. Ya. Jadi, berapakah kosinus alfanya setengah akar 2? Berapakah sudut yang nilainya setengah akar 2? 45 derajat. Ya, jadi harus dihafal. Ya. Kita lanjutkan nomor 19. 19 jika sudut antara A dan B vektor 120, panjang A4 dan panjang B2, tentukan A kali A plus B. Kamu kalikan A kali A plus B 1/1. Dapatlah dia ini. Ya. A kali A kuadrat. A kali A vektor adalah A kali A kuadrat. Ya. Sedangkan A kali B vektor, punya rumus panjang A dikali panjang B kosinus 120. Tadi kosinus 120 adalah kosinus 60, yaitu setengah.
Karena cos berada di kuadran kedua, berarti min setengah. Maka hasilnya dikalikan semuanya jumlah dan kekalian hasilnya 12. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 150. Jika panjang B adalah 6 dan A kali B vektor adalah min 9, tentukan A vektor kali B min A vektor. Ya. Dari sini kita mulai dengan kata-kata A kali B sama dengan min 9. Menggunakan rumus perkalian vektor A dengan vektor B. Ini dia rumusnya. Ya. Kenapa pakai rumus ini? Karena diketahui dalam soal pakai sudut ya, jadi pakai kosinus. Ya. Kosinus 150 adalah setengah akar 3. Ini kosinus 150 ini ada di kuadran kedua, berarti kosinusnya sama dengan kosinus 30. Kosinus 30 setengah akar 3. Ya. Nah, kosinus 30 setengah akar 3, karena kosinus 150 itu kuadran kedua, berarti mempunyai nilai negatif. Ya. Jadi panjang A-nya adalah 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Dapatlah di akar 3. Maka A kali atau A dot B min A sama dengan A dot B dikurang A dot A. Jadi min 9 dikurang dengan 3. Dapatlah min 12. Ya. Lanjut nomor 21 halaman 131. Jika A vektor adalah 3I vektor min 14J dan B vektor adalah 4I min 10J dan C vektor adalah A plus B. Tentukan panjang C. Jika diketahui A vektor, B vektor, dan C vektor, maka panjang C-nya adalah, si C ini kan A ditambah B ya. Jadi 7 kuadrat ditambah dengan min 24 kuadrat. Maka akar dari 7 kuadrat 49 ditambah min 24 dikuadratkan hasilnya 576. Kita jumlahkan dapat hasil 625. Maka hasilnya adalah 25 untuk C vektor panjangnya. Ya. Nomor 22, jika A vektor adalah 3I min 4C, B-nya B vektor 4I min 3J, dan C vektor adalah I min J, tentukan panjang B vektor dikali A vektor ditambah panjang A vektor dikali B vektor. Semuanya masukkan ke dalam rumus ini ya. Ya. Setelah itu kalikan 1 per 1, 5 kali 3I 15, ditambah dengan 5 kali 4I 20, kita jumlahkan jadi 35I. Dikurang 5 kali 4J min 20, ditambah 5 kali min 3J min 15, berarti jumlahnya adalah 35I kali J. Ya, paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi untuk nomor 22 jawabannya adalah 35C vektor. Kenapa? Karena I min J itu adalah besar dari si C vektor. Nah. Lanjut 23. Vektor satuan dari P vektor adalah 3,4. Yang ditanyakan adalah vektor satuannya. Ya. Jadi vektor satuan masih ingat rumusnya P dibagi panjang P atau sama dengan 1/4
panjang V dikali dengan V. Nah, V itu kan kita anggap 3 ini adalah V1 dan min 4 itu adalah V2. Ya, kita anggap sedemikian. Nah, kemudian kita cari panjang V-nya. Berarti kita kuadratkan. 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dapatlah 2 akar 25 yaitu 5. Jadi panjang vektor satuan dari V vektor adalah 3 kali. Ya, 3 per 5 perpanjang vektor, koma, V2 dibagi panjang vektor. Hasilnya adalah 3 per 5, 4 per 5. Kita lanjut nomor 24. Jika ABC adalah sebuah segi 4 dengan AB sejajar dengan BC, tentukan BD-nya. Nah, yang disebut sejajar seperti ini gambarnya. Ini ya, sini dengan ini sejajar, yang ini dengan ini sejajar. Ya. Perhatikan gambar tersebut. Ya. Mencari BD, BD adalah ya AD, BD adalah AD dikurang dengan AB. Maka hasilnya adalah BD. Kita kuras ya. Jadi BD adalah AD dikurang AB. Kita lanjut 25. Jika A diketahui 36 dan min 27, sedangkan B vektor adalah 16 dan min 12, maka vektor A dan B berapa? Itu pertanyaannya. Ya. B sama dengan min 4 per 9A. Kalian bisa mengetahui ya, min 4 per 9 dari mana? Ya. Ya, kita bagi 4 ya, bisa itu ya. Baik. Di mana A vektor dan B vektor sejajar dan berlawanan arah. Ya, artinya berlawanan arah, dia mempunyai tanda yang berbeda. Ya. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan ke halaman 136. EKK, evaluasi kompetensi kemahiran. B21, nomor 1, 3, 4, 6, 7, dan nomor 9. Misalkan ABCD adalah belah ketupat dengan A min 2,1 dan B 2,5. Sedangkan C adalah 6,1. Yang ditanya vektor BD. Ini sebaiknya ya mengerjakannya di betul apa tidak itu D-nya sekian gitu ya. Kamu gambar dulu A-nya dengan koordinat 2,1 dan seterusnya ya. Yang ditanyakan BD. Ya. BD, mencari BD, ya, kita perhatikan, mencari BD, kita cari dulu si D. D-nya kira-kira koordinatnya X, Y. Ya. AC, dari A ke C adalah C dikurang A. Dapatnya 4,6. BD kita peroleh dari D, B. D dikurang dengan B. Ya. Dapatnya X min 2 dan Y min 5. Tadi ada kata-kata AC tegak lurus dengan BD. Ini lambang tegak lurus ya, anak-anak. AC tegak lurus BD. Nah, kalau ada kata-kata AC tegak lurus BD, maka AC dot BD adalah 0. Ya. Sekarang kita tinjau si B-nya. Yang ditanyakan adalah si D ya, kita tinjau si B-nya. Ya. Di sini AC kali BD sama dengan 0. AC. Lihat koordinatnya berapa AC-nya. 8. Ya, 8 kali dengan
X min 2 ditambah 0 ini baris kedua tambah 0 dikali dengan Y min 5 sama dengan 0. Kalikan satu-satu. Ya, setelah kamu kalikan satu-satu, kita peroleh nilai X-nya 2. Kemudian panjang AD sama dengan panjang AB vektor. Ya, panjang AD sama dengan panjang AB. Nah, AD, D dikurang A. D dikurang A. Tadi D-nya X ya, X kan lebih diketahui 2 ya. Berarti 2 ditambah 2 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 kuadrat plus 5 dikurang 1. Dapatlah dia persamaan kuadrat, kemudian faktorkan. Setelah difaktorkan, dapatlah nilainya 5 dan 5. Ya. Yang mana yang memenuhi kedua persamaan itu, kedua nilai itu? Yang memenuhi adalah Y sama dengan min 3. Ya. Maka D-nya adalah 2, min 3. Jadi BD-nya adalah 2 kurang 2, min 3, min 5. Jadi hasilnya 0, min 8. Ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 27. Diketahui titik P sekian, Q 6,3 dan RX, 1. Ini ada kata-kata PQ, panjang PQ sama dengan panjang PR. Berarti kita larikan dia ke sini. Ya, pakai akar, jangan lupa. Ini yang si PR. Karena dua-duanya kuadrat, kita kuadratkan. Jadi akarnya hilang. Kita hitung, ya setelah kita hitung dapatlah X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 6. Faktorkan, dapatlah nilai X-nya sama dengan 4. Ya. Baik, nomor 28. Vektor-vektor P, Q, R, dan S berturut-turut adalah vektor posisi dari titik-titik sudut jajaran genjang P, Q, R, S dengan PQ sejajar dengan SM. Tentukan vektor S-nya. Ya. Jadi kata-kata itu mengandung arti nih vektor posisi. Nah, ini kan ada titik nolnya, ya. Karena kata-kata PQ sejajar SR ini, sejajar ini, maka PS adalah QR. Benar ya? PS-nya mana? PS-nya adalah si Q sama dengan QR. Ya. Jadi PS sama dengan ya, Q ditambah QR. Q ditambah QR. Ya. Maka R-nya adalah Q ditambah PS. Ya. Yang kedua, jadi PS-nya adalah R dikurang Q. Maka PS-nya adalah P ditambah dengan PS vektor sama dengan P ditambah R min Q vektor. Lanjut nomor 29. Diketahui titik A 1, min 2, B-nya 3, min 4, dan titik P terletak pada perpanjangan AB. Sehingga AP sama dengan min 3 PB. Jika vektor adalah vektor posisi P, maka tentukan P vektornya. Nah, kita mulainya menghitung mulai dari AP vektor sama dengan min 3 PB. Nah, kita masukkan saja semuanya. Ya. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, perkalian skalar, min 3 kali 3, min 3 kali min X, ya, dan seterusnya.
Didapatlah persamaan dua buah persamaan. Boleh yang pertama duluan, boleh yang Y, boleh yang X, terserah kalian. Ya. Jadi di sini Ibu ambil yang X dulu yang pertama. X min 1 sama dengan min 9 plus 3X. Tinggal geser-geser ya. Dapatlah X yang 4. Begitupun yang si Y. Geser-geser, dapatlah dia min 5. Jadi P vektornya adalah 4I min 5J. Baik, yang nomor 30, hati-hati, ini sedikit sulit, jadi perhatikan gambarnya. Pada gambar di bawah ini, HK merupakan titik tengah PR dan QS. Ini ada titik tengahnya ya, PR dan QS. Ya. Nah, kemudian di situ ada kata-kata, jika P, Q, R, dan S berturut-turut adalah vektor posisi dari titik P, Q, R, dan S, tentukan si HK. Ya. PH ditambah dengan PH ditambah dengan HK ditambah dengan kaki, ya. PH ditambah dengan HK ditambah dengan kaki sama dengan PQ. Benar enggak? Benar ya? Oke. Sekarang kita jabarkan PH itu yang mana sih? Karena di dalam soal permintaannya adalah vektor posisi HK. PH itu yang mana? Ini dia. PH adalah setengah. Setengah dari mana? Karena PH ini setengah dari si PR. Ya. Setengah kali R dikurang P. PR kan itu ya. Ditambah HK ditambah setengah si kaki sekarang. Si kaki. Ya, kaki setengah kali dengan Q dikurang S. Gitu ya. Sama dengan PQ. PQ ini yang mana? Cari lagi PQ. PQ adalah setengah Q dikurang dengan P. Ya. Jadi HK-nya adalah setengah kali min P kali plus Q kali min R kali plus S. Itulah jawabannya. Ya. Baik, nomor 31 terakhir. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B adalah 120 derajat. Jika panjang A vektor adalah 8 dan panjang B vektor adalah 3, tentukan panjang A ditambah B. Ya. Panjang A ditambah B kuadrat adalah panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2A kali B vektor. Ya. A kuadratnya panjang A-nya sudah ada, panjang B-nya juga sudah ada, ya. Kosinusnya kosinus 120. Ya. Jadi ini berapa? 64 ditambah dengan 9 dapatnya 73. Ya. Yang ini berapa? Yang ini 2 kali 8 kali 3. 24 kali 3, 48 dikali dengan setengah, 24. Ya, kosinus 120 adalah setengah. Ya, jadi karena dia kosinusnya 120, berarti dia berada di kuadran kedua negatif. Ya, jadi 48 dikali min setengah. Jadi hasilnya min 24. Berarti yang di sini 64 ditambah 9 adalah 73 dikurang dengan 24 dari sini. Maka hasilnya plus 49 untuk A ditambah B kuadrat. Yang ditanyakan dalam soal panjang AB. Berarti akar dari 49. Dapatlah nilainya 7. Ya. Baik anak-anakku semuanya. Ya.
Ibu mohon soal nomor 1 sampai dengan nomor 31 ini jika kita urutkan, jadi 30 soal, kamu pelajari di rumah. Kalau tidak mengerti nanti ditanyakan lagi ya. Kemudian jangan lupa minggu depan kita ujian minat ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga kalian bisa ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu beserta keluarga ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.